Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rensi Eka Wardani, NPM 2451010053. Autentitas ajaran Islam Al-Quran sebagai kumpulan autentik firman Allah akan tetap autentik sepanjang zaman. Inilah yang akan menjamin bahwa ajaran Islam akan tetap sempurna dan lurus. As-Sunnah adalah tradisi, kebiasaan, dan praktik. Praktik pelaksanaan ajaran Islam yang dilaksanakan, ditetapkan, dan direncanakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penjelasan secara operasional serta contoh teladan pelaksanaan dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tertutup dalam Al-Quran. As-Sunnah ini kemudian dibukukan dalam kitab-kitab hadis. Oleh karena itu, bersama Al-Quran, As-Sunnah juga merupakan sumber autentik dari ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam diantaranya 1. Komprehensif, moderat, dinamis, universal, elastis, dan fleksibel. Tidak memberatkan, graduasi, berangsur-angsur, sesuai dengan fitrah manusia, argumentatif, isolusif. Perkenalkan, nama saya Resti Nur Angrestina, NPM 2451010054. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang dimensi-dimensi ajaran Islam. Dimensi-dimensi ajaran Islam secara garis besar terhimpun dan terklasifikasikan dalam 3 hal pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak, yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem ajaran Islam. Yang pertama ada akidah, yaitu pokok atau dasar kepercayaan yang harus dipegang oleh orang yang percayanya. Sehingga pengertian akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandarkan pada dalil-dalil nakli dan akli. Selanjutnya ada syariah, yaitu hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Selanjutnya ada akidah, yaitu sifat atau perilaku yang melekat dalam diri seseorang dan mencerminkan kepribadian serta moralitasnya. Akidah dan syariah kita jadikan sebagai gudang yang kokoh karena ia mampu menciptakan kesadaran diri untuk berpegang teguh pada norma dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Bahkan salah satu fungsi akhlak adalah menopang keimanan, maka iman seseorang akan relatif stabil jika ditopang oleh pelaksanaan akhlak yang konsisten. Memahami ajaran Islam dan struktur Islam, iman, ihsan. Pembahasan 3 terma berdasarkan pendapat para ulama, yaitu pengertian dan wujud dalam hidup. 1. Makna dasar Islam. Islam adalah inisial seseorang masuk ke dalam lingkaran ajaran ilahi. 2. Pengertian dasar iman. Iman secara umum yaitu sikap percaya dan dalam hal ini khususnya percaya pada rukun Islam yang ke-6. 3. Pengertian dasar ihsan. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ihsan ialah bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya dia melihat engkau. Saya Rida Hanifah dengan nomor NPM 2451010056 akan menjelaskan tentang sumber-sumber ajaran Islam. Sumber-sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata waro'ah yang qura'u qira'atan atau Qur'anan, yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Dalam pengertian ini, Al-Quran merujuk pada kitab yang dibaca oleh umat Islam dan dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah. Sedangkan pengertian Al-Quran secara terminologis adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang proses turunnya dilakukan secara bertahap. Susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan bagi yang membacanya bernilai ibadah. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang berisi ajaran-ajaran tentang tauhid, ibadah, hukum, moral, dan petunjuk hidup bagi umat manusia. Fungsinya antara lain menjadi hujah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik, dan pemasyarakatannya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi yang lain dengan tulisan maupun lisan.
Al-Quran terdiri dari 114 surah dan lebih dari 6.000 ayat yang diturunkan dalam bahasa Arab selama lebih dari 23 tahun. Al-Quran juga dianggap sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Nama-nama Al-Quran. Menurut Abu Al-Ma'ali Saizalah, Al-Quran memiliki sekitar 55 nama, dan menurut Abu Hasan Al-Harali ada 90 nama Al-Quran. Di antara nama-nama lain Al-Quran adalah Al-Furqan, yaitu pembeda, Al-Kitab, yaitu kitab suci, Az-Zikr, yaitu pengingat, dan At-Tanzil, yaitu diturunkan dari Allah. Sifat-sifatnya adalah An-Nur, yaitu cahaya, Al-Huda, yaitu petunjuk, Asyifa, yaitu obat, Rahmah, yaitu kasih sayang, Mubarak, yaitu yang diberkahi, Mubin, yaitu yang memberi penjelasan, Aziz, yaitu yang mulia, Majid, yaitu yang agung, Basyiron wa Nadziroh, yaitu pemberi kabar gembira dan ancaman. Sesi Pemutiara Era Hijrah NPM 2451010 dan 32 prinsip keimanan kepada Allah, mengakui keberadaannya Allah Tuhan yang Maha Esa dan meyakini bahwa Dia adalah pencipta dan pengatur alam semesta. 2. Keimanan kepada malaikat, meyakini bahwa malaikat makhluk ciptaan Allah dan menjalankan perintahnya seperti menyampaikan wahyu kepada para nabi. Dan ketiga, itu keimanan kepada kitab, percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci seperti Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur sebagai petunjuknya hidup manusia. Keimanan yang keempat, keimanan kepada Rasul, meyakini bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk membimbing umat manusia termasuk Nabi dan Muhammad sebagai Rasul terakhir. Kelima, keimanan kepada hari akhir, percaya akan adanya kehidupan setelah mati di mana amal perbuatannya akan dihisab dan dibalas oleh Allah. Keimanan pada qada dan qadar itu meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia sudah ditentukan oleh Allah, baik takdir baik dan buruk. Prinsip zakah ibadah khas, salah satunya sembahyang 5 waktu dan zakat, amal wajib, berpuasa di bulan Ramadan, haji jika mampu. Ibadah umumnya meliputi seperti aktivitas sehari-hari, perekonomian, pernikahan, dan hukum lainnya. Itu seperti untuk mencerminkan kita tundukkan kepada Allah. Masalah janji dan ancamannya, janji Allah menjanjikan balasan baik, kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi mereka yang mengikuti ajarannya, dan ancaman Allah bagi mereka yang melanggar ajarannya, berbuat jahat. Allah akan mengancam dengan siksa dan kesengsaraan dunia dan akhirat, termasuk ancaman neraka di akhirat kelak. Oke. Jalan menuju kebahagiaan dunia akhirat itu salah satunya ketentuan dan aturan Al-Quran memberikan pedoman tentang bagaimana mencapai kebahagiaan sejati melalui ketaatan kepada Allah, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya untuk meraih ridhoannya. Riwayat cerita sejarah orang-orang yang berisi tentang bangsa dan tokoh penting bangsa serta Nabi dan Allah dapat diambil pelajaran dan hikmah untuk umat manusia. Ilmu pengetahuan, ketuhanan dan agama. Al-Quran memberikan pengetahuan tentang ketuhanan dan berbagai aspek agama manusia dan selanjutnya manusia dan masyarakat. Al-Quran membahas hal-hal dan berkaitan dengan kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial, kehidupan dengan alam. Al-Quran juga mengandung tentang bagaimana manusia harus berinteraksi dengan semesta yang diciptakan Allah. Oke, sekian, terima kasih. Saya Zubaidah.
Perkenalkan, nama saya Syifa Azara dengan NPM 245101023 akan menjelaskan tentang fungsi Al-Quran dan juga bukti-bukti autentisitas Al-Quran. Fungsi dari Al-Quran dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah bukti kerasulan Nabi Muhammad beserta dengan ajarannya. Yang kedua sebagai petunjuk atau Al-Huda. Yang ketiga sebagai pemisah atau Al-Furqan. Yang keempat sebagai obat atau Asyifa. Yang kelima sebagai nasihat atau Al-Mu'izah. Bukti-bukti dari autentisitas Al-Quran dibagi menjadi 2. Yang pertama dapat dilihat dari aspek kesejarahan. Yang kedua dapat dilihat dari keunikan redaksi Al-Quran, kemujizatan Al-Quran, dan pemberitahuan gaibnya, termasuk di dalam ramalan-ramalan yang diungkapkan sebagian telah terbukti kebenarannya. Selanjutnya adalah tentang hadis, di mana materi ini akan saya sampaikan. Tetapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Suryani Elviana dengan NPM 245101058. Di sini saya akan menjabarkan materi yang saya dapat, yaitu adalah hadis. Nah, hadis secara harfiah dapat diartikan sebagai perkataan atau sabda, percakapan, atau perbuatan. Sedangkan secara terminologi, hadis didefinisikan sebagai catatan yang bersumber dari pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Nah, jika Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama, maka hadis menjadi sumber hukum yang kedua. Kedua ini terkait secara erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Nah, keberadaan hadis bagi umat muslim memiliki banyak fungsi, salah satunya sebagai pemerjelas isi Al-Quran. Misal nih, tentang ajaran sholat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menuliskan perintah untuk sholat. Sedangkan tata cara pelaksanaannya dijelaskan secara rinci dalam hadis Nabi. Maka dari itu kita, umat muslim, sangat penting bagi kita untuk mengetahui fungsi hadis dalam Islam. Tetapi ada beberapa fungsi hadis lainnya. Yang pertama, perincian petunjuk dan isyarat Al-Quran yang bersifat global. Yang kedua, pengecualian terhadap isyarat Al-Quran yang bersifat umum. Yang ketiga, pembatas terhadap ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, pemberi informasi terhadap suatu kasus yang tidak dijumpai di dalam Al-Quran. Kemudian ada kedudukan dalam syariat Islam. Hadis Nabi Muhammad SAW digunakan sebagai pedoman hidup yang utama setelah adanya Al-Quran. Nah, kemudian ada hujahan as-sunnah atau hadis. Sebelumnya, hujah dalam bahasa artinya keterangan, alasan, bukti, tanda, dalil, atau argumentasi. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang maksum atau terjaga dari segala perbuatan hina, dosa, dan maksiat. Sehingga sunnah-sunnah beliau selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala yang menurunkan citranya sebagai seorang Rasul. Saya Taskia Ramadhani dengan NPM 245101059 akan menjelaskan materi dari istihad. Pengertian istihad. Istihad dalam etimologis berasal dari kata jahada. Kata ini berserta variasinya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilakukan, dan tidak disenangi. Kata ini pun berarti kesanggupan atau al-wus, kekuatan atau at-taqwa, dan berat atau al-musyaqqah. Dalam terminologis, istihad adalah pengerahan segenap kesanggupan oleh ahli fikih atau mustahid untuk memperoleh pengertian tingkat zan mengenai hukum syara'. 2. Urgensi dan kedudukan hukum istihad. Yang pertama yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam pada sumber pokok yaitu Al-Quran dan Sunnah Sahihah dari segala interpretasi yang dimungkinkan kurang relevan. Yang kedua yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar menjawab dan menghadapi tantangan zaman sehingga Islam mampu sebagai furqan, hudan, dan rahmatan lil alamin. Yang ketiga yaitu membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan banyaknya kesalahan menurut konteks zaman, keadaan, dan tempat yang kini kita hadapi. Perkenalkan, nama saya Filipa Nisa dengan NPM 245101060. Di sini saya akan menjelaskan materi macam-macam ihtijaj dilihat dari segi metodenya. Ada 3. Yang pertama, qiyas, ihtisan, dan maslahat al-mursalah. Qiyas adalah metode yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum pada permasalahan baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran atau hadis dengan membandingkan
dengan hukum umum atau perumpamaan atau analogi. Contohnya meminum minuman keras atau makan obat-obatan terlarang. Di dalam Al-Quran kita diharamkan untuk meminum minuman keras karena mengandung ilat. Ilat dapat membuat kita kehilangan akal sehat atau mabuk. Kemudian yang kedua ada ihtisan. Ihtisan adalah metode yang digunakan untuk menetapkan hukum dengan menganggap baik atau memberikan referensi kepada suatu permasalahan. Contohnya adalah ada najis terjatuh ke dalam sumur. Kita diperbolehkan hanya untuk mengambil najisnya saja atau membuang najisnya saja. Tidak diharuskan untuk membuang atau menguras sumur demi kebaikan masyarakat, demi kemudahan masyarakat. Kemudian ada maslahat al-mursalah. Maslahat al-mursalah adalah metode yang digunakan untuk menetapkan hukum yang permasalahannya tidak tertera di dalam Al-Quran atau dalil. Contohnya adalah pembuatan KTP. Di dalam Al-Quran tidak ada dalil khusus yang menyuruh kita untuk membuat KTP, tetapi di mata umum kita diwajibkan untuk membuat KTP untuk kebaikan kita, keberlangsungan hidup kita. Macam-macam ihtijat dilihat dari segi pelaksanaannya. Ada dua macam. Yang pertama, ihtijat fardhi dan ihtijat jama'i. Ihtijat fardhi adalah ihtijat yang dilakukan secara individual atau dilakukan oleh seorang mutajid, ahli Islam atau ahli hukum Islam tanpa ada keterlibatan lembaga atau kelompok. Contohnya adalah di saat kita menentukan arah kiblat dan waktu sholat. Menurut mutajid, kita diperbolehkan untuk melihat arah kiblat dan waktu sholat melalui handphone selama kita tidak menyelewengkan ritual wajib sholat. Kemudian ada yang kedua, ihtijat jama'i. Ihtijat jama'i dilakukan secara kolektif oleh sekelompok ulama atau mutajid dalam suatu lembaga atau forum untuk menentukan suatu hukum dalam permasalahan kontemporer. Contohnya adalah permasalahan suntik vaksin pada saat zaman COVID-19. Diisukan di dalam vaksin tersebut ada bahan non halal. Kemudian mereka bermusyawarah untuk menentukan hukumnya. Kemudian terdapat keputusan bahwa kita diperbolehkan untuk menyuntikkan vaksin kepada tubuh kita walaupun non halal karena demi kebaikan kita. Metode penelitian tafsir yaitu dengan penelitian dan mencari kebenaran objektif. Kemudian kebenaran objektif yang didapat dijadikan sebagai landasan dasar untuk pembaharuan, perbaikan, dan pengembangan pada masalah-masalah pada bidang-bidang yang bersangkutan. Perkenalkan, nama saya Wada Rojai Makmiro dengan NPM 24510100061. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian tafsir. Penelitian tafsir biasanya berkaitan dengan kebutuhan untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam konteks sosial, budaya, dan zaman yang terus berkembang. Belakang penelitian tafsir ini terbagi menjadi dua periode dan tafsir pada masa modern. Periode yang pertama yaitu periode periwayatan tafsir yang meliputi 4 bagian. Yang pertama pada masa Nabi Muhammad, yang kedua pada masa sahabat, yang ketiga masa tabi'in, dan selanjutnya mulainya penulisan tafsir. Yang kedua, periode pembukaan tafsir. Ini meliputi penyusunan tafsir lengkap dan sistematis, tafsir-tafsir besar yang dihimpun, pengaruh ilmu pendukung, klasifikasi, dan metode tafsir yang lebih jelas. Dan yang terakhir ini ada tafsir pada masa modern. Tafsir pada masa modern ini adanya pendekatan kontekstual, penggunaan pendekatan tematik atau yang disebut dengan tafsir maudhu, dan penekanan pada nilai universal Al-Quran. Di materi selanjutnya ada perkembangan metode tafsir. Yang pertama, Al-Quran diturunkannya pada Nabi Muhammad secara bertahap melalui perantara malaikat Jibril. Proses penurunan ini berlangsung selama 23 tahun, di mana Nabi Muhammad berumur 40 tahun sampai wafatnya Nabi Muhammad di umur 63 tahun.
Penurunan Al-Quran ini dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama, periode Mekah. Terjadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kurang lebih selama 13 tahun. Dan yang kedua, periode kedua ini terjadi setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Itu berlangsung selama 10 tahun. Secara keseluruhan, Al-Quran diturunkan sebagai mukjizat yang abadi dan berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat hingga akhir zaman. Yang kedua, tafsir ini dikemukakan pada abad kedua Hijriyah atau 8 Masehi. Diterapkan dalam tafsir yang mulai dikenal diterapkan, yakni tafsir riwayat, tafsir dengan pendapat, tafsir hukum, dan lain-lain. Yang ketiga, kelahiran tafsir sesungguhnya pada abad keempat Hijriyah atau 10 Masehi. Pada masa ini, tafsir dan Al-Quran bukan hanya dikembangkan melalui penafsiran sederhana, tetapi sudah mulai dibukukan dan diatur sistematisnya. Ada penyusunan pada abad modern. Penyusunan di era modern ini berupaya menjadikan Al-Quran tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman dan menjangkau umat muslim di seluruh dunia dengan pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif. Macam-macam metode tafsir Al-Quran itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada metode ijmali, metode tahlili, metode mukarrom, metode tafsir mudai. Dan yang kedua itu ada metode penelitian hadis, itu ada 3 macam. Yang pertama metode tahris hadis menurut lafaz pertama, yang kedua metode tahris menurut lafaz-lafaz yang terdapat dalam hadis, yang terakhir itu mencari hadis berdasarkan tema, dan yang ketiga itu tahris sebagai metode penelitian hadis. Ada 2 macam. Yang pertama itu penelitian sanad dan rawi hadis, dan yang kedua penelitian matan.